Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Pandawan Syuremike dengan NIM 2213011013 dari kelas 6 C Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan uji linearitas statistika, di mana uji linearitas statistika ini merupakan salah satu uji asumsi sebelum kita melakukan uji ANCOVA dan uji MANCOVA. Nah, apa sih uji linearitas itu sebenarnya? Mari kita cermati terlebih dahulu bahwa uji linearitas itu adalah sebuah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear yang signifikan antara dua variabel atau lebih. Biasanya dua variabel ini merupakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu dimisalkan dengan X, variabel terikatnya itu dimisalkan dengan Y. Nah, uji ini penting dilakukan sebelum melakukan analisis korelasi ataupun regresi linear karena asumsi dasar kedua metode tersebut adalah adanya hubungan linear antar variabel. Nah, adapun tujuan uji linearitas itu ada dua. Yang pertama, menentukan hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen dan atau Y bersifat linear atau tidak. Jika hubungan tidak linear, maka hasil analisis regresi atau korelasi linear tidak dapat diandalkan. Lalu, yang kedua, memastikan model yang digunakan untuk analisis statistik sesuai dengan data yang dianalisis. Nah, banyak sekali yang menyamakan bahwa uji linearitas itu sama dengan uji regresi linear. Sebenarnya agak sedikit berbeda di mana uji linearitas itu bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen dalam model regresi linear benar-benar bersifat linear. Nah, di mana uji linearitas ini merupakan langkah awal yang penting sebelum melakukan analisis regresi linear. Karena regresi linear mensyaratkan adanya hubungan linear antar variabel. Uji ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode statistik seperti ANOVA tuna cocok atau dengan inspeksi visual melalui grafik scatter plot. Jika hasil uji menunjukkan bahwa hubungan tidak linear, maka penggunaan regresi linear tidak tepat dan perlu dipertimbangkan model alternatif seperti regresi nonlinear. Sedangkan uji regresi linear itu adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel dependen yang satu dan atau yang lebih variabel independen. Di mana regresi ini digunakan untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Dengan demikian, regresi linear lebih menekankan pada pemodelan dan prediksi, sedangkan uji linearitas itu cuma fokus pada validasi asumsi dasar dari model regresi tersebut. Nah, kita ambil contoh itu kita ingin melihat hubungan antara kemampuan awal di mana ini merupakan variabel independen yaitu X dan hasil belajar dengan variabel dependennya itu Y. Nah, di uji linearitas itu kita akan memeriksa apakah hubungan antara kemampuan awal dan hasil belajar bersifat linear. Jika tidak, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar yang tidak linear dengan kemampuan awal. Dan regresi linearnya itu eh, jika uji linearitas menunjukkan hubungan yang linear, maka kita dapat menggunakan regresi linear untuk memodelkan hubungan ini dan membuat prediksi hasil pelajaran berdasarkan kemampuan awal. Nah, anggaplah kita memiliki data seperti berikut. Di mana ada kemampuan awal itu S dan hasil belajar matematika itu adalah Y. Kita ada, anggaplah saya setelah menguji 3 kelas, dengan masing-masing kelas itu dia memiliki 17 eh, siswa. Nah, untuk menguji linearitas dan keberatan arah regresi itu kita lihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada pun pembahasan dari maksud-maksud yang ada di tabel tersebut seperti berikut, di mana jumlah kuadrat total atau JKT-nya itu diperoleh dari sigma Y kuadrat. Lalu untuk F-rate-nya itu diperoleh dari eh, rata jumlah kuadrat regresi dibagi dengan rata jumlah dalam. Di mana rata jumlah kuadrat regresi itu diperoleh dari jumlah kuadrat regresi dibagi derajat kebebasan regresi. Di mana jumlah kuadrat regresi itu diperoleh dari B sigma X, Y dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N. Derajat kebebasan regresinya itu adalah 1. Nah, untuk kita lihat yang di rata jumlah kuadrat dalam itu diperoleh dari jumlah kuadrat dalam dibagi derajat kebebasan dalam. Di mana jumlah kuadrat dalamnya itu diperoleh dari sigma xi dari y kuadrat dikurang sigma y kuadrat dibagi ni. Nah, di mana dan derajat kebebasan dalamnya itu diperoleh dari n dikurang k.
Nah, sekarang ada pun menemukan FTC atau F dari tuna cocok itu diperoleh dari R RJKTC, yang mana RJKTC merupakan rata jumlah kuadrat tuna cocok dibagi rata jumlah kuadrat dalam. Di mana rata jumlah tuna cocok itu diperoleh dari jumlah kuadrat tuna cocok dibagi dengan derajat kebebasan tuna cocok. Nah, jumlah kuadrat tuna cocok itu diperoleh dari jumlah kuadrat sisa dibagi jumlah kuadrat dalam. Jumlah kuadrat sisa itu diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat koefisien regresi dikurang jumlah kuadrat regresi, di mana jumlah kuadrat koefisien regresi itu diperoleh dari sigma y dikuadratkan lalu dibagi n. Dan dari kebebasan tuna cocok itu diperoleh k dikurang 2. Nah, untuk merubahnya ke dalam bentuk Jupyter Notebook, kita harus memastikan tabel berikut, di mana di sini kita ubah jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat tuna cocok, jumlah kuadrat dalam bentuk codingan. Nah, seperti berikut yang saya sediakan pada tabel. Nah, mari kita cermati. Nah, yang pertama kita lihat datanya. Saya sudah memasukkan data yang telah saya sampaikan tadi ke dalam Jupyter Notebook seperti berikut. Nah, selanjutnya kita membuat kategori X yang terlebih dahulu, di mana kita buat derajat kebebasan dari X kategorinya itu diperoleh seperti berikut. Lalu kita membuat statistika dasar, yaitu grand min dari derajat kebebasan Y. Nah, terus kita buat regresi linearnya. Kita membuat modelingnya, SS totalnya. SS totalnya ini kita anggap dia adalah JKT-nya. Terus SS linearnya ini itu merupakan jumlah kuadrat regresinya. Kita peroleh rumus seperti berikut. Lalu kita buat min per kategorinya. Nah, SS between ini sum of square gabungan, dan SS definitionnya ini itu merupakan JK tuna cocoknya, dan SS within-nya JK dalamnya. Lalu kita membuat derajat kebebasan masing-masing dari derajat regresi, tuna cocok, dalam, dan totalnya. Seperti berikut. Nah, mungkin dia derajat kebebasan between ini artinya derajat kebebasan keseluruhan. Lalu kita membuat mean of square-nya atau MS-nya, di mana MS linear ini merupakan RJK atau rata jumlah kuadrat dari regresinya. MS definition-nya itu rata jumlah kuadrat tuna cocoknya. Lalu within-nya ada yang dalam, between-nya itu gabungannya. Lalu kita membuat F linear-nya dan F definition-nya. Dari F linear-nya itu kita peroleh dari mean of square dari linear dibagi dengan mean of square dari dalam. Dan F definition-nya itu adalah mean square definition atau tuna cocoknya dibagi dalamnya. Nah, kita lalu membuat v-value-nya dengan rumus seperti berikut. Lalu kita membuat tabelnya seperti berikut. Lalu kita akan pertama adalah membuat grafiknya terlebih dahulu. Setelah membuat grafiknya, baru kita menambahkan hasil tabel dari ANOVA tabelnya mengenai uji linearitasnya. Oke, karena saya sudah run seperti berikut uji tabelnya terlebih dahulu dengan scatter plot. Nah, kita lihat ada terdapat sebuah garis regresi linear dengan berbanding lurus. Nah, tapi kita belum bisa percaya bahwa ini memang benar-benar uji linearitasnya atau sudah linear. Maka diperlukan sebuah tabel dari ANOVA tabel mengenai uji linearitas seperti berikut. Nah, adapun outputnya, mari kita interpretasikan hasil-hasil outputnya. Yang pertama kita lihat dari between groups of combinates. Yang ini artinya gabungan. Nah, di sini ada square-nya diperoleh 1550,96. Ini menunjukkan total variasi antar kelompok nilai X yang menjelaskan variasi dalam Y, yang merupakan gabungan dari linearity dan definition from linearity, gabungan dari keduanya. Nah, selanjutnya ada derajat kebebasannya, itu ada 19. Nah, derajat kebebasannya ini itu kita peroleh di mana kelompok X dikurang 1. Selanjutnya kita lihat mean of square-nya, kita peroleh
81,663, di mana mean square-nya diperoleh dengan rumus seperti berikut. Nah, ini digunakan untuk berbanding variabilitas rata-rata antara kelompok. Terus F dan sig-nya itu tidak diisi karena hanya gabungan informasi saja. Selanjutnya itu ada interpretasi hasil dari linearity. Kita lihat pada kolom baris linearity. Kita lihat sum of square-nya itu diperoleh 1476,75. Ini adalah variasi yang bisa dijelaskan oleh model regresi linear. Semakin besar nilainya, maka semakin baik model linear menjelaskan data. Terus derajat kebiasaannya adalah 1 karena linearitas diuji dengan satu prediktor. Terus mean square-nya itu diperoleh 1476,747. Karena derajat kebiasaannya cuma 1, maka mean square-nya itu sama dengan sum of square-nya. F-nya ini kita untuk mengukur seberapa signifikan model linear dalam menjelaskan variasi Y. Dan sig-nya itu 0,0000, di mana value dari F test karena nilainya kurang dari 0,05, maka hubungan linearnya signifikan. Seperti output pada yang kita lihat yang 20 ini. Nah, di sini kita lihat hasil terdapat hubungan linear yang signifikan antara X dan Y karena signifikannya kurang dari 0,05. Selanjutnya kita lihat interpretasi dari hasil linearity. Itu kita peroleh sum square-nya itu ada 74,215. Di mana ini untuk mengukur penyimpangan dari bentuk linear. Jika nilainya kecil artinya data mendekati bentuk linear. Dan derajat kebebasannya itu kita peroleh 18 diperoleh dari jumlah kelompok X dikurang 2. Karena satu derajat kebebasan untuk linearitas dan sisanya untuk deviasi. Nah, kita peroleh mean square-nya seperti berikut, F-nya seperti berikut, dan sig-nya itu kita peroleh adalah 0,803. Karena nilai sig-nya lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada penyimpangan signifikan dari linearitas, artinya model linear cocok untuk digunakan. Selanjutnya, interpretasi hasil dari Witting Group. Kita peroleh sum square-nya sekian, di mana ini adalah variasi dalam masing-masing kelompok F yang tidak dijelaskan oleh model. Terus derajat kebebasannya itu jumlah total pengamatan dikurangi jumlah kelompoknya. Kita dapat mean square-nya ini digunakan sebagai pembagi atau pembanding dalam perhitungan F di atas. Dan F dan sig-nya tidak relevan di sini karena bukan komponen pembanding utama. Sedangkan total itu cuma total dari sum square-nya itu total dari Y, terus def 50 jumlah total pengamatan yang dikurangi, di mana N kurang 1. Lalu mean of square, F-nya dan sig-nya tidak ditampilkan karena ini hanya sebagai total. Nah, sekian penyampaian uji linearitas dari saya. Terima kasih kepada semua yang telah menonton di sini. Saya ucapkan sampai jumpa.